Habis nyembelih tahu pisaunya tajam, jos, enak gitu. Iya. Buat nyembelih, set, wah enak bener tuh pisau. Oh, itu diambil sapi yang mau disembelih selanjutnya atau gimana itu? Pas. Kadang kita juga teledor juga nih apa itu habis nyembelih. Iya. Sahabat, masih jumpa kembali di Jawara Halal Indonesia dengan Kang Aden Kasep di sini. Kita masuk part 6 kalau tidak salah dia. Ini makin semangat kita. Makin panjang bicara. Ini tidak terasa nih, kita sudah hampir mau masuk 1 jam nih saat Ismail. Lebih, ya. karena Tapi ini menarik, artinya sayang kalau tidak kita simak dan kita ikuti ya. Ini bisa menjadi bekal untuk para panitia kurban ataupun sohibul kurban yang mau menyembelih sendiri ya. Nah, tadi kan kita sudah teknik menyembelihnya, terus kemudian kita juga tadi bagaimana ada tarik dorong dan sebagainya. Nah, kira-kira apa lagi nih yang perlu kita bekali buat teman-teman? Anggaplah tadi misalkan ternyata setelah beberapa kali kita penyembelihan, kan pasti tentunya nggak mungkin itu namanya pisau tajam terus ya. Iya. Ada kalanya mungkin ada kebentur tulang. apa. Nah, ini mungkin boleh trik-triknya, Sob. Bisa. Oh, penanganan pisau ya. Kita di lapangan ya kalau bisa seprofesional mungkin. Kita tahu ya seperti yang tadi yang balik ke awal untuk menajamkan pisaunya itu. Ya. Kalau suatu saat ya kalau bisa jangan sampai nih ya. Ya. Kita ternyata setelah nyembelih 1 atau 2 ekor ternyata pisaunya rolling atau nggak tajam lagi pas kita cek itu. Nah, gimana penanganannya? Itu bisa ke honing, Ya. honing, sharpening atau Ya. ini. agak halus aja, agak halus. Yang sharpening itu Agak halus seperti ini. apa ya? Ini depan ini. Ini ya. Nah, ini kan Kasar ini agak terlalu kasar kan. Ini ya. Ini kan agak selalu halus ini. Ya, mungkin bisa lebih maju lagi, Mbak, kita close up ya. Nah, ini untuk teknik ya. Nah, ini kalau agak gini, ini tidak menghabiskan mata pisau. Ini mudah, kalau ini langsung menghabiskan. Iya. Kecuali ini kalau buat cacah, Oke. daging, enggak masalah. Kalau untuk sembelih pakai yang ini aja. Oke. Ya, agak sedikit pakai halus. Yang lebih halus ya. Sedikit halus ini. Oke, lebih halus, oke. Jadi ke pisau, mata pisau langsung lurus depannya. itu yang pertama bisa pakai honing. Atau boleh kita bawa batu asah kalau kurang yakin. Oke. Boleh. Bawa batu asah ya. Bawa Oke. batu asah, tapi jangan semuanya. Iya, gitu. iya, iya. Jangan semuanya kita borong bawa gitu. Jangan. Satu aja yang sekiranya bisa untuk Meluluskan semuanya. mata kita itu. Meluluskan mata Ya. itu. Atau kalau kurang yakin bawa dua-duanya. Oke, Batu jadi asah tetap sama- kita batu asah tetap bawa, ini pun kita bawa ya. Jadi artinya ya namanya kita di lapangan gak ada yang tahu ya. Oke. Kalau misalkan dalam menyembelih itu kita pisau harus bawa serep nggak? Ya, Nah. dua. Iya, harus bawa serap. Bawa ya? Dua. Iya, bawa serap. Ini dua. Itu kenapa? Pernah ada kejadiannya? Ya, takutnya. Kejadiannya banyak, faktornya Banyak, ya? banyak. Kenapa kalau kita harus bawa serap? Iya. Pertama yaitu tadi kalau seumpama kita lagi males ngasah, Iya. terus nggak bawa honing, nggak Iya. bawa batu Iya. asah, itu kita masih ada serap. Oke. Oke. Terus kedua buat jaga-jaga kalau seumpama hilang. Iya. Itu Sering ada kan kejadian begitu. Sering kan itu kalau di Idul Kurban itu tiba-tiba habis nyembelih tahu pisaunya tajam, jos, enak gitu. Iya. Buat nyembelih, set, wah enak bener tuh pisau. Oh, itu diambil sapi yang mau disembelih selanjutnya atau gimana itu? Pas. Kadang kita juga teledor juga nih apa itu habis nyembelih, Iya. nyembelih, set, atau mungkin Lupa pegel lah. atau apa Lupa gitu. naruh lah. Kita naruh dulu lah, istirahat Iya, dulu iya. bentar gitu. Pas mau nyembelih lagi, mana pisaunya? Iya. Gitu. Nah, Berarti ternyata bukan hanya motor yang harus kita taruh dengan Iya. aman gitu. Pisau juga. Nah, kita butuh skarbat kan gitu. Iya. Makanya itu. Iya. Ya. Itu terus adapun adab sebelum kita menyembelih juga. Nah, ini adab nih ya, bicara adab nih. Adab. Jadi artinya teknik udah ngerti, hal-hal yang teman-teman sudah tahu. Nanti sekarang adab nih. Oke. Adab menyembelih seperti apa? Nah, kalau orang nyembelih membaca bismillah atau menyembelih dari belakang atau menghadap kiblat mungkin udah tahu ya. Oke. Udah tahu. Tapi yang ada yang mungkin kecil tapi disepelein bisa. Sebelum kita berangkat,
kalau bisa kita punya wudhu. Nah, satu. Sebelum berangkat? Sebelum berangkat, untuk kita berangkat ya, Oke. sebelum kita berjalan ke sana, Ya, wudhu. kita dari rumah kalau bisa punya wudhu. Oke. Karena apa? Orang yang memiliki wudhu paling tidak kita sudah suci dari berangkat. Oke. Nah itu. Lalu saat sudah di tempat eksekutor, kita membaca bismillah dan syahadat. Kita nggak tahu di jalan kita ada apa ya. Cuman kita kan nggak tahu iman kita ini kan. Iya. Kita nggak tahu iman kita seberapa, tapi paling tidak kita orang Islam, kita sudah di tempat, sudah di lokasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya meminta kemudahan di jalanmu ini. Itu pada saat di lokasi. Dan di lokasi. Oke, Dan lalu? di lokasi. Lalu saat menyembelih sudah pasti umum ya baca Iya. bismillah atau yang lainnya. Nah, setelah menyembelih, kalau Idul Kurban ya biasanya kalau setelah menyembelih jangan lari dulu. Jangan lari dulu, kita baca iftitah. Selesai nyembelih, Selesai menyembelih, seret, Iya. Kita. dah nyembelih, kita di belakang baca iftitah. Doa kita. Kabiran. Ini wajah tuh Ngajah. Oh. wajah Oke. lagi fatoros samawati wal ardu hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. ya. Baru selesai. Oke. Itu adab kita menyembelih hewan kurban. Karena kembali lagi setelah menyembelih kita mendoakan dia agar Iya. Kita sampai. Jadi sahabat nih ada penyembelih ya. Yang pertama wudhu ya sebelum berangkat ya kita wudhu. Kemudian yang kedua kita baca bismillah dan syahadat ya. Itu di lokasi sudah siap-siap kita menyembelih. Lalu yang ketiga setelah nyembelih biasanya bismillahi Allahu akbar itu umum ya. Itu selesai jangan langsung kabur ya. Karena kalau langsung kabur nyari rokok dia. Nyari waduh. Atau ya kemudian langsung kita baca doa iftitah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara sama wa al hanifah muslimah ya. Oke. Nah, itu sahabat-sahabat ya untuk etika. Nah, mungkin satu lagi nih. Apa kalau untuk menjinakkan hewan nih ada nggak kira-kira perlu mohon maaf doa-doa khusus gitu? Nah, itu tergantung kita kan. Tergantung ya. Kan hewan itu kalau kita rahmat ya, hewan itu akan tunduk sendiri. Makanya caranya khusus kalau kita pakai doa, mungkin doa itu kadang kita kurang yakin. Oh. Yang lebih enak tekniknya itu aja. Ya doa juga disertai Iya. kita mandikan, kita dinginkan dulu. Nah, ini nih coba yang tadi maksudnya jadi artinya perlakuan kita ya. Iya. Sebelumnya dia merasa nyaman, Nyaman. merasa tenang. Kadang suka diusap-usap gitu kali Iya. ya. Iya. Terus tadi kalau yang pakai air itu gimana tuh? Itu mendinginkan. dimandikan lah pada umumnya. Dimandikan. Bukan mandikan, bukan ritual itu sebenarnya. Oh. Itu mengkondisikan suhu badan. Oh. Kalau orang yang ngerti, wah ini syirik. Itu sebelum disembelih Sebelum atau sembelih. pada saat posisi menunggu. Sebelum sembelih bisa. Jadi pas sudah rebah, Kan dikasih tuh, air sedikit, ya didinginkan. diturunkan. Suhu badannya itu Iya. sama air. Jadi kan waktu sembelih itu dia tidak tegang. Oke. Oke. Jadi itu ya Iya. kuncinya. Jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang wah ini apa jangan air jampe-jampe atau bukan begitu ya? Bukan. Sebenarnya begini apa Iya. itu? Kita nggak tahu sapi itu dirobohkan dalam keadaan stres atau tidak. Iya. Kita nggak tahu sapi itu dirobohkan dalam keadaan nyaman atau tidak. Karena apa? Kalau sapi dirobohkan dengan nyaman, itu kulitnya itu pun juga akan enak untuk kita Sayap. Iya. Jadi intinya adalah dari mulai kita mau nyembelih ketika sapi itu kondisinya baik ya, tidak stres, maka dia akan mempengaruhi terhadap kulit yang akan kita sembelih ya. Iya. Terus pasti tentunya juga ke daging, kualitas dagingnya akan berpengaruh ya. Iya, ngaruh. Masya Allah. Apalagi kira-kira? Terus apa itu kalau seumpama ini nih, kalau pas jatuh itu ya, Ya. kalau sapinya stres, kita sembelih itu juga agak susah juga di saya. Betul. Kenapa? Mengeras ya. Mengapa? Dia ototnya menegang. Oh, tegang ya, tegang ya. Dia akan tegang dan otomatis kulitnya itu ngerapat. Oke. Kulit ngerapat itu paling susah untuk disobek. Oh. Nah itu lah, agar gampang disobek ya kita siram lah itu. Oh. Suhu badannya kita turunkan biar dia tenang, Iya. ngelembek baru kita Iya. Iya. sembelih. Jadi ini buat sahabat-sahabat semua atau panitia kurban ya. Jadi ketika kita sudah bisa mengidentifikasikan mana sapi yang bisa dengan baik bisa kita rebahkan dengan sapi yang sedang stres
Nah ini mungkin juga ini penting ya untuk ketika kita lihat ini waduh ngamuk apa. Nah ketika sudah rebah disiram sedikit dengan air ya di area lehernya mungkin atau seluruh badan. Badan bisa, Mbak. Oh seluruh badan Seluruh ya. badan Jadi menegangkan boleh. apa membuat reda suhu badan, buat adem dan itu membuat yang tadinya kencang menjadi Lunak. lunak ya. Lunak. Oke. Baru selesai sampai di situ. Alhamdulillah nih sahabat-sahabat nggak kerasa nih 1 jam ini kelihatan. Tapi ini insya Allah ya. Lebih. Ya nggak apa-apa ini berkah ya. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali di sini. Tapi mudah-mudahan walaupun ini sedikit yang bisa kita gali dari sahabat-sahabat Juleha juru sembelih halal di Malang, para eksekutor. Ini mudah-mudahan bisa berkah untuk seluruh sahabat-sahabat dimanapun berada. Nah sebelum ditutup oleh Kang Aden, mungkin silakan dari Ustadz Ismail Huda atau Kang Hafiz memberikan pesan terakhir, bukan mau maksudnya meninggalkan dunia ini bukan ya. Ada pesan terakhir closing statementnya nih. Nah silakan pesan untuk sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk teman-teman, pesan terakhir dari saya, belajarlah kepada orang yang tahu, belajarlah kepada orang yang berpengalaman, belajarlah kepada orang yang pernah mengalami dan profesional di dalam bidang itu. Iya. Dari Ustadz Ismail Huda. Sedikit penyampaian. Kalau kita menyembelih, janganlah terpengaruh dengan orang sekitar kita. Iya. Ini yang saya ingatkan. Jadi juru sembelih itu harus punya feeling sendiri. Oke. Nah ini yang saya ingatkan. Kalau kita nggak orang gini-gini, akhirnya Iya, kacau iya. kerjaan ini. Komentator itu wah itu. Dadanya. Iya. Itu pesan ya. Iya, ada itu aja. Ya, jadi seorang juru sembelih halal itu harus punya confident, kepercayaan diri yang tinggi dan dia yakin bahwasanya dia sudah siap dengan tekniknya, dengan bilahnya dan juga dengan mentalitasnya untuk menyembelih dan yakin kepada Allah. Nah, juga mungkin satu pesan terakhir, hati-hati ya ketika kita dapat menyembelih dengan baik kadang-kadang setan mengganggu kita ya, pujian. Apalagi pujian. kalau udah selesai nyembelih teprokin tuh waduh pujian ini mulai ya hati-hati sahabat-sahabat mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami diskusikan dan kami sharing pada hari ini saat ini dari Jawara Halal Indonesia saya Kang Aden Kasep dengan Ustadz Ismail Huda Kang Hafiz dari Kota Malang Jawa Timur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan ilmu ulah saling ngaganggu mendingan ka dieu urang nyara ratu ti kaler ti kidul ti barat jeung ti